Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran Ibu. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang ada kaitannya dengan sistem reproduksi. Ada dua soal yang akan kita bahas. Soal yang pertama itu ada kaitannya dengan organ reproduksi pada pria. Yaitu pertanyaannya, bagian yang dipotong saat vaksektomi dan organ yang berfungsi untuk tempat pematangan spermatozoa adalah. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus pahami dulu apa itu vaksektomi, kemudian organ-organ yang ada di sistem reproduksi pada pria. Mari kita ingat kembali, vasektomi itu adalah upaya pencegahan kehamilan secara permanen, yaitu mencegah transportasi sperma dari testis. Vasektomi itu dilakukan dengan cara pemotongan saluran sperma atau sering disebut dengan vas deferens. Nah, untuk menjawab soal ini, selain kalian harus memahami vasektomi itu apa, Ananda semua juga harus paham mengenai organ-organ yang ada di sistem reproduksi pria. Mari kita cermati. Yang nomor 1, ini adalah vesika urinaria. Kemudian yang nomor 2, itu adalah vas deferens atau saluran telur. Yang nomor 3 itu adalah kelenjar prostat. Yang nomor 4 itu adalah epididymis. Kemudian yang nomor 5 itu adalah penis. Untuk menjawab organ yang berfungsi untuk tempat pematangan spermatozoa, nah kalian harus memahami yang organ reproduksi pria yang fungsinya sebagai tempat pemasakan spermatozoa itu adalah epididymis. Jadi yang nomor 4. Selain tempat pematangan spermatozoa, itu juga sebagai tempat penyimpanan sementara dari spermatozoa. Kemudian bagian yang dipotong saat vasektomi itu adalah nomor 2. Oleh karena itu, untuk menjawab soal ini, bagian yang dipotong saat vasektomi dan organ yang berfungsi untuk tempat pematangan spermatozoa adalah nomor 2 dan 4. Yaitu dalam hal ini adalah jawabannya C. Ananda semua, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Soal yang kedua itu berkenaan dengan siklus menstruasi. Kalian bisa cermati. Ini ada bagan sistem menstruasi. Kemudian pertanyaannya, proses yang terjadi pada bagian egg. Nah, pada bagian egg ini yang mana? Di antara pilihan A, B, C, D, dan E. Untuk menjawab pertanyaan ini, kalian harus memahami mengenai bagan siklus menstruasi ini. Yang di bawah ini adalah perkembangan dari endometrium. Kemudian yang ini adalah perkembangan folikel. Ini adalah keberadaan hormon. Yang ini itu adalah hormon FSH. Kemudian yang ini itu adalah hormon estrogen. Kemudian yang putus-putus ini adalah hormon LH. Yang putus-putus satunya ini adalah hormon progesteron. Nah, siklus menstruasi ini diawali dari sini. Keberadaan dari hormon FSH, di mana hormon FSH itu merangsang pertumbuhan folikel yang ada di ovarium. Nah, folikel-folikel ini nanti yang akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, keberadaan dari folikel-folikel ini akan meningkatkan hormon estrogen. Hormon estrogen itu berfungsi untuk menebalkan endometrium. Sehingga di sini endometriumnya juga semakin tebal. Sampai nanti folikelnya tumbuh menjadi folikel de Graaff. Folikel de Graaff yang nanti setelah itu akan terjadi proses ovulasi.
keluarnya oosit sekunder. Oosit sekunder karena keberadaan peningkatan dari hormon LH. Nah, kemudian setelah ditinggalkan ini, oosit sekunder akan membentuk yang disebut dengan korpus luteum. Korpus luteum itu nanti akan menghasilkan hormon progesteron. Sehingga keberadaan dari korpus luteum ini akan meningkatkan hormon progesteron yang di sini. Hormon progesteron itu bersama-sama dengan hormon estrogen akan mempertahankan keberadaan dari endometrium. Ketika tidak terjadi fertilisasi, maka korpus luteum itu akan mengalami degradasi menjadi korpus albicans. Nah, mari kita cermati sekarang. Proses yang terjadi pada bagian egg adalah, kalau jawabannya A, coba kita lihat, penurunan sekresi progesteron dan penebalan endometrium terhenti. Nah, ini kita lihat ya, pada egg apakah endometriumnya penebalan terhenti, padahal di sini ada kenaikan dari estrogen. Berarti ini jawaban ini salah. Yang B, terjadi sekresi progesteron dan perbaikan lapisan endometrium. Benar, terjadi perbaikan lapisan endometrium, tapi peningkatan sekresi progesteron yang paling tinggi itu adalah di sini. Jadi ini jawabannya juga salah. Yang C, peningkatan sekresi LH atau luteinizing hormon dan pelepasan oosit sekunder. Ini benar ya di sini. Jadi adanya hormon LH itu akan merangsang terjadinya ovulasi. Yang C benar. Kemudian yang D, korpus luteum mengecil menjadi korpus albikan dan progesteron menurun. Nah, itu terjadi di sini. Sehingga ini jelas salah jawaban D ini. Kemudian yang terakhir yang E, peluruhan dinding endometrium serta menghentikan sekresi estrogen dan progesteron. Itu terjadinya di sini atau fasenya namanya fase menstruasi. Jadi jawaban E juga salah. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini adalah C. Proses yang terjadi pada bagian egg adalah peningkatan sekresi LH atau luteinizing hormon dan pelepasan oosit sekunder.